Ma, Zara takut bertemu KM. Dia masih belum memaafkan Zara. Dan KM bilang, kalau aku sentuh kau akan berdarah. Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi di video aku kali ini aku akan berbagi cerita ke kalian semua tentang salah satu kasus yang lagi viral dan rame banget belakangan ini, terutama di Malaysia, yaitu kasusnya Zara Khairina Mahathir. Penasaran sama bagaimana kronologi sebenarnya di balik kasus ini? So, tonton video ini sampai selesai karena aku akan jelasin secara lengkap buat kalian semua. Kronologi kasus Zara Khairina. Jadi, kasus itu melibatkan seorang wanita asal Malaysia dengan nama Zara Khairina Mahathir. Nah, Zara ini itu baru berusia 13 tahun dan merupakan siswi kelas 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama atau SMKA Tun Datuk Mustafa di Papar, Sabah, Malaysia. Sekolah Zara tersebut itu tuh berupa asrama, jadi dia tuh nggak cuma belajar di sekolah tersebut, tetapi juga sekaligus tinggal di sana. Nah, menurut orang-orang yang mengenal Zara, mereka tuh mengatakan kalau misalnya Zara itu mempunyai kepribadian yang baik hati serta ceria. Sampai sini itu tuh tidak ada yang menyangka bahwa akhir hidup dari Zara itu tuh akan setragis itu. Sekarang aku bakal jelasin tentang kronologi awal di balik kasus ini. Jadi, kasus ini tuh bermula pada tanggal 16 Juli tahun 2025 di sekitar jam 3 pagi. Ketika Zara itu tuh tiba-tiba ditemukan tidak sadarkan diri di selokan dekat asrama putri. Nah, hal ini pun langsung membuat guru-guru dan murid yang ada di sekolah tersebut tuh heboh. Mereka tuh bertanya-tanya kenapa Zara itu tuh bisa tiba-tiba tidak sadarkan diri di selokan tersebut. Kemudian pihak sekolah pun langsung mengabari keluarga Zara terkait hal ini. Dan dalam beberapa informasi yang beredar itu tuh dikatakan juga kalau misalnya pihak keluarga tuh sempat mendapatkan saran dari kepala sekolah untuk tidak melaporkan terkait hal itu lebih lanjut ke pihak kepolisian dan menganggap bahwa semua kejadian tersebut itu hanya merupakan kecelakaan saja. Bisa aja hal ini tuh dilakukan oleh kepala sekolah agar nama sekolah tersebut tuh tidak tercoret, atau mungkin aja kepala sekolah tuh melakukan hal ini karena dia itu tuh tahu sesuatu dan ingin menutup-nutupinya. Tapi memang sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait kebenaran dari berita tersebut. Laporan resmi dari kejadian tersebut itu tuh baru diterima oleh kepolisian di sekitar jam 8:16 pagi. Nah, orang-orang yang mengikuti kasus ini itu mempertanyakan kenapa bisa ada jeda waktu yang sangat lama antara Zara itu ditemukan dengan laporan tersebut itu tercatat oleh kepolisian. Apakah mungkin keterlambatan dari laporan ini itu tuh terjadi karena pihak keluarga tuh saat itu masih dalam kondisi yang shock dan bingung harus bagaimana juga, ditambah dengan kepala sekolah yang menyarankan untuk tidak melaporkan hal itu lebih lanjut. Jadi pihak keluarga pun baru melaporkannya di sekitar jam segitu? Atau mungkin hal itu terjadi karena adanya kelalaian dalam pembacaan laporan oleh pihak kepolisian? Apapun alasannya, orang-orang tuh tetap mengatakan kalau misalnya itu cukup janggal. Setelah menerima laporan tersebut, polisi pun langsung datang ke lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan awal. Di sana diduga kalau misalnya Zara itu terjatuh dari lantai 3, itulah kenapa dia tuh sampai tidak sadarkan diri. Tapi memang tidak ada saksi mata langsung yang melihat kejadian tersebut. Ditambah memang di sekitaran lokasi tersebut tuh tidak ada juga kamera CCTV yang bisa memperkuat pernyataan dari kepolisian ini. Nah, setelah Zara itu ditemukan tidak sadarkan diri, Zara pun dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth I di kota Kinabalu untuk diperiksa dan mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, dikatakan kalau misalnya kondisi Zara itu sangat parah, yaitu bahkan sampai dipasangkan alat bantu hidup karena mengalami koma. Selain itu, Zara itu menderita beberapa cedera yang sangat serius, diantaranya tuh patah lengan dan kaki. Kemudian, esok harinya, tepatnya pada tanggal 17 Juli tahun 2025, dokter yang menangani Zara ini tuh mengatakan kalau misalnya Zara tuh mengalami mati otak. Mati otak ini itu tuh merupakan kondisi di mana otak seseorang tuh berhenti berfungsi secara permanen dan tidak dapat dipulihkan lagi. Nah, secara medis, orang yang mengalami mati otak tuh sudah dianggap meninggal dunia.
Kenapa sampai dianggap meninggal dunia itu tuh adalah karena meskipun jantung seseorang tersebut tuh masih berdetak dan tubuhnya tuh masih bisa hidup untuk sementara waktu dengan bantuan alat bantu hidup tadi, tapi orang tersebut tuh sudah tidak mungkin untuk sadar kembali. Dan hal itu jugalah yang terjadi kepada Zara. Karena hal tersebut, sesuai prosedur rumah sakit dan dengan persetujuan keluarga, akhirnya mereka tuh memutuskan untuk melepas alat bantu hidup dari Zara. Dan Zara pun dinyatakan meninggal dunia pada hari itu juga, tepatnya pada tanggal 17 Juli tahun 2025. Zara pun dimakamkan malam harinya tanpa otopsi di pemakaman Islam Tanjung Ubi, Kampung Mesapol, Sipitang, Malaysia. Kemudian, polisi itu menyatakan kalau misalnya kejadian tersebut itu tuh merupakan kematian karena kecelakaan. Tapi banyak banget pihak yang menilai kalau misalnya polisi itu tidak melakukan investigasi sesuai prosedur. Kenapa orang-orang tuh sampai beranggapan begitu adalah karena yang pertama, polisi itu kan katanya menduga kalau misalnya Zara ini tuh tidak sadarkan diri akibat terjatuh dari lantai 3. Tapi tidak melakukan investigasi lebih lanjut terkait hal ini dan buru-buru menyatakan kalau misalnya kematian Zara itu tuh diakibatkan oleh kecelakaan. Yang lebih anehnya lagi adalah karena pihak kepolisian tuh tidak meminta agar tubuh korban tuh diotopsi terlebih dahulu. Nah terus keanehan lainnya adalah karena barang bukti seperti baju yang dipakai oleh korban pada hari kejadian pun langsung diserahkan kepada pihak keluarga tanpa diperiksa lebih lanjut. Nah, hal-hal tadi itu tuh dinilai sangat aneh dan lalai, padahal ini tuh adalah kasus kematian yang mencurigakan. Nah, setelah kasus ini tuh makin viral, beredar juga di media sosial rekaman suara antara Zara dan ibunya dengan durasi kurang lebih 44 detik. Nah, di rekaman tersebut terdengar kalau misalnya Zara ini tuh sangat ketakutan. Rekaman tersebut tuh kalau di bahasa Indonesia kan tuh akan kurang lebih jadi seperti ini. Ma, Zara takut bertemu KM. Dia masih belum memaafkan Zara. Dan KM bilang, kalau aku sentuh kau akan berdarah. Rekaman tersebut itu tuh sudah dikonfirmasi keasliannya oleh pihak pengacara keluarga yang juga menyerahkan rekaman tersebut tuh ke pihak berwajib untuk membantu proses penyelidikan. Selain rekaman suara tersebut, muncul juga pengakuan dari Nuraida selaku ibu Zara yang membuat publik tuh makin yakin kalau misalnya kematian ini tuh bukan cuma kematian biasa. Jadi, menurut pengakuan ibu Zara, saat dia ini tuh memandikan jenazah Zara, dia tuh sempat melihat adanya luka memar yang mencurigakan. Dan ibu Zara itu tuh curiga kalau misalnya luka tersebut itu tuh bukan diakibatkan karena Zara ini tuh terjatuh, melainkan karena hal lain. Dari situlah muncul kecurigaan, apakah Zara itu benar-benar hanya terjatuh karena kecelakaan, atau ada campur tangan orang lain terkait hal ini. Setelah muncul kecurigaan tersebut, ibu Zara pun akhirnya memutuskan untuk membuat laporan kedua dan menuntut pihak berwajib untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Zara. Rekaman suara serta pengakuan dari ibu Zara itu tuh makin membuat publik tuh yakin kalau misalnya Zara ini tuh merupakan korban bullying dari sesama siswi di sekolah tersebut. Banyak spekulasi yang bermunculan kalau misalnya KM, orang yang disebutkan oleh Zara dalam rekaman tersebut, beserta nama-nama lainnya, ada 3 orang juga yang dicurigai, itu tuh merupakan dalang dari kematian Zara. Sempat muncul juga tuh informasi yang menyatakan kalau misalnya Zara tuh sempat dimasukkan ke dalam mesin cuci sebagai bentuk perundungan. Tapi hal itu langsung dibantah dengan tegas oleh pengacara keluarga Zara yang meminta publik tuh untuk tidak langsung percaya dengan berita-berita yang beredar di luar sana dan meminta orang-orang untuk tidak membuat berita hoax yang berkaitan dengan kasus Zara supaya proses penyelidikan tuh bisa berjalan lebih cepat. Seperti yang aku bilang tadi, banyak orang yang menilai kalau misalnya polisi ini tuh kan lalai dalam menjalankan tugasnya dan terkesan menutup-nutupi kasus ini. Karena hal tersebut, orang-orang pun jadi menduga apakah mungkin hal itu dilakukan karena adanya orang berkuasa yang ikut terlibat. Terus, tagar seperti Justice for Zara itu tuh juga menyebar di media sosial
Selain itu, banyak banget warga Malaysia yang ikut turun ke jalan sebagai bentuk unjuk rasa agar proses penyelidikan tuh berjalan lebih terbuka dan adil. Setelah timbul desakan dari keluarga dan publik, akhirnya pada tanggal 8 Agustus tahun 2025, AGC atau Attorney General Chamber, semacam kejaksaan agung gitu kalau di Indonesia, itu tuh memerintahkan ekshumasi atau penggalian kembali makam untuk diotopsi. Barulah esok harinya, tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 2025, proses ekshumasi pun dilakukan dengan dihadiri oleh tim forensik, pihak kepolisian, serta keluarga dari Zara. Kemudian, proses otopsi pun baru bisa dilakukan pada tanggal 10 Agustus tahun 2025 dengan prosedur yang transparan. Hasil otopsi awal itu tuh menyatakan kalau misalnya penyebab kematian dari Zara itu tuh adalah karena encephalopathy hypoxia iskemik, yaitu cedera otak karena kekurangan oksigen yang diduga disebabkan karena Zara ini tuh terjatuh. Kalian masih ingat nggak kalau dokter yang menangani Zara sebelum diotopsi yang di rumah sakit Queen Elizabeth itu tuh menyatakan kalau misalnya Zara ini tuh mengalami mati otak kan. Nah, diduga hal ini tuh disebabkan karena otak Zara ini tuh kekurangan oksigen dan darah. Jadi, kondisi mati otaknya ini tuh merupakan efek dan bukan penyebab awal. Penyebab awalnya tuh ya tadi, encephalopathy hypoxia iskemik. Sampai saat ini, polisi itu sudah mewawancarai lebih dari 60 orang saksi, diantaranya teman sekolah dan juga staf di sekolah Zara tersebut. Tapi memang sampai saat ini belum ada tersangka resmi dari kasus ini, dan dugaan bullying itu juga masih menjadi bagian dari penyelidikan. Dan laporan otopsi lebih lanjut tuh masih belum dibuka ke publik, jadi kita tuh masih harus menunggu terkait dengan akhir dari kasus ini. Sampai saat ini, publik tuh masih terus mendesak agar kasus ini tuh ditangani secara jujur dan transparan, dan publik juga berharap agar pelakunya tuh bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan kita juga bisa membantu dengan cara terus mengikuti kasus ini, supaya kasus itu tidak tenggelam dan hilang begitu saja, dan dengan begitu keadilan pun bisa ditegakkan. Mari kita doakan yang terbaik untuk almarhumah Zara, dan kita doakan juga supaya pihak keluarga tuh selalu diberikan ketabahan, dan semoga kasus itu cepat menemukan titik terang. Oke, jadi itu dia tadi kasus tentang Zara. Gimana menurut kalian kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebelumnya aku mau memohon maaf kalau misalnya ada informasi yang keliru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan kasus-kasus serupa. Tulis juga di kolom komentar kasus mana lagi yang harus kita bahas ke depannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.